Ya, Anda kembali bersama kami di Special Report. Saya sudah bersama dengan narasumber juga untuk membahas tentang nota keuangan yang baru saja diantar. Terima kasih Pak Rian sudah hadir bersama kami juga di Special Report. Pak Rian, melihat kemudian atau mendengar kemudian nota keuangan yang sudah dibacakan Presiden, beberapa angka ataupun juga level-level seperti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain yang memang sudah sempat direvisi. Anda melihat bagaimana dulu untuk angka-angka tersebut, Pak? Sebelum ke evaluasi angka-angka, secara umum saya ingin sampaikan walaupun itu hanya berupa risalah ya, makanya kan istilahnya nota pengantar, tapi secara umum penyusunan daripada atau drafting ya daripada nota keuangan RAPBN 2016 itu bagus dan komprehensif. Beberapa isu yang tercover misalnya juga mempertimbangkan faktor eksternal, ya faktor global. Tadi disebut-sebut mengenai Uni Eropa, Jepang, kemudian Tiongkok dan Amerika Serikat. Tapi juga disinggung mengenai kondisi domestik yang sekarang kita sedang mengalami pressure di sektor ekonomi, ya kan? Nah, dari pertimbangan eksternal dan internal itu lalu muncullah sebuah struktur angka-angka proyeksi yang semuanya menurut saya sampai hari ini saya bisa katakan ini cukup reasonable, cukup objektif. Artinya kalau orang bilang apakah ini ambisius atau tidak, saya bilang tidak. Misalnya kita tadi sempat mencatat ya, forecast pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,5%. Saya kira ini cukup wajar ya. Dengan modal mungkin tahun ini kita tumbuh 4,8 sampai 5,1, ini menjadi modal kita melangkah tahun depan bisa 5,5. Malah sebetulnya kalau level agresivitas belanja pemerintah yang sekarang jumlahnya lebih besar, yaitu 313,5 triliun, ini bisa di-absorb keseluruhan, mungkin angka pertumbuhan tahun depan bisa di atas 5,5% menurut saya. Artinya Anda sepakat kemudian kalau pemerintah menetapkan angka-angka ini lebih realistis dari sebelum-sebelumnya? Nah, suasana lebih realistis dan lebih objektif itu mungkin belajar dari 8 bulan perjalanan ekonomi kita yang seperti ini. Pemerintah lalu kan lebih down to earth ya, lebih membumi. Artinya dalam menentukan postur angka-angka itu tidak terlalu over promising. Nanti malah jadinya under deliver. Yang kedua juga tidak overstated. Nah, yang penting adalah jangan over expectation. Ini bahaya. Ketika over expectation nanti delivery-nya di bawah yang diekspektasikan, publik bisa kecewa. Nah, yang kedua misalnya angka inflasi. Saya sepakat kalau dipatok ditetapkan 4,7%. Malah bayangan saya kalau realisasi inflasi tahun ini more or less 4,2 sampai 4,5, tahun depan paralel dengan pembangunan infrastruktur yang jauh lebih masif, mestinya inflasi relatif lebih controllable. Mungkin bisa di bawah 4%. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Kemudian nilai tukar rupiah ini yang menarik. Pak Presiden optimis rupiah kita bisa ditetapkan di titik atau level 13.400. Membacanya adalah itu kurs rata-rata dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun bisa saja misalnya katakanlah kalau berfluktuasi sekarang fluktuasi, cuman kalau kita average kan di 1 tahun itu angkanya 13.400. Saya cukup bisa menerima reason bahwa kurs rupiah kita 13.400 dengan mempertimbangkan kondisi sekarang di mana nilai tukar rupiah kita masih dalam kondisi pressure dan sampai undervalued. Yang keempat adalah tadi ada suku bunga SPN ya, angkanya itu 5,5%. 5,5%. SPN 5,5% untuk tenor 3 bulan. Ini juga bagus karena dengan inflasi katakanlah berapa, pemerintah mematok 4,7, maka investor atau bondholder yang akan membeli instrumen surat utang negara ini harus memperoleh insentif atau sweetener. Jangan sampai investor ini memperoleh negatif margin atau negatif spread. Nah, itu nggak baik. Nah, dari postur pertumbuhan ekonomi, inflasi yang melandai, kemudian nilai rupiah yang jauh lebih wajar ya, lebih wajar, maka nanti bottom line-nya di luar angka-angka itu adalah ya ini yang kita sebut dengan capaian-capaian atau target di luar faktor makroekonomi, yaitu seperti misalnya angka pengangguran ya akan diarahkan ke level 5,2 sampai 5,5%. Ini bagus. Kenapa? Untuk tipikal negara berkembang seperti Indonesia, angka unemployment rate 5,2 sampai 5,5% itu bagus. Bayangkan Amerika, ekonominya tumbuh sekarang, toh tingkat penganggurannya masih 5,2, 5,3. Itu negara maju loh, ya. Yang kedua adalah mengenai ini,
angka kemiskinan. Ya, yang tadinya di atas 10,3%, sekarang diarahkan ke kisaran 9 sampai 10. Jelas, pertumbuhan ekonomi makin bagus, volume APBN makin besar, PDB kita juga tentunya lebih bertambah, maka kue pembangunannya itu akan lebih terdistribusi dengan baik. Maka angka kemiskinan turun, angka pengangguran juga turun. Nah, ujung-ujungnya apa? Indeks Gini ratio untuk menunjukkan level up gap antara si kaya dan si miskin juga makin dekat. Yang tadinya itu sebetulnya 0,41 ya seingat saya menjadi 0,39. Nah, yang terakhir adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia yang dulu di target 69,4 sekarang menjadi 70,1. Artinya apa? Gradually level kesejahteraan orang Indonesia itu naik. Itu adalah dampak kalau asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh pemerintah ini betul-betul bisa tercapai. Syukur-syukur terlampaui, syukur-syukur. Oke, nah dengan kemudian kondisi ekonomi saat ini yang bisa kita bilang kalau untuk Indonesia mungkin sedang tertekan ya Pak betul. Ya. Itu juga mungkin imbas dari global dan kondisi ekonomi di dalam negeri yang kurang baik. Untuk angka seperti nilai tukar rupiah kita Pak, mungkin memang dari sisi pembangunan apabila kemudian dioptimalkan ini secara tidak langsung bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah. Tapi adakah kemudian sentimen-sentimen dari luar negeri yang ini juga bisa mengkhawatirkan, misalnya mungkin kenaikan suku bunga The Fed yang memang sebelumnya memang ini sudah bisa diprediksi dari tahun-tahun kemarin begitu Pak. Bagaimana untuk kali ini? Dalam pandangan kami ya, para ekonom ya, khususnya saya paling tidak, rencana Fed mau menaikkan Fed Fund Rate yang sudah berbulan-bulan ini dan selalu ditunda-tunda dengan satu kata sakti dari Ibu Janet Yellen yaitu be patient, bersabarlah. Itu mengindikasikan bahwa sebetulnya Amerika sendiri, The Fed pun nggak yakin, nggak confident kalau harus hari ini misalnya harus menaikkan Fed Fund Rate. Karena apa? Kendati seluruh asumsi atau seluruh parameter atau persyaratan untuk menaikkan Fed Fund Rate itu terpenuhi, tapi kan di luar perkiraan. Tiba-tiba 3 hari lalu PBOC, Bank Sentral Cina mendevaluasi mata uangnya 1,6 dan 1,4%, karena patokannya adalah 2% kan atas bawah. Itu kan di luar skenario The Fed. Maka dengan devaluasi yuan yang mendadak ini, itu kan dampaknya kita bisa lihat hampir semua mata uang Asia itu koreksi, artinya semakin terdepresiasi. Nah sebaliknya kalau The Fed nekat menaikkan Fed Fund Rate, akibatnya terjadi fenomena super dolar, dolar yang terlalu kuat. Ini akan backfire, menjadi ancaman balik bagi ekonomi Amerika sendiri. Membebani ekspor mereka juga ekspor mungkin mereka ya Pak menjadi tidak kompetitif. Nah, akibatnya ini yang mungkin kemudian di sidang Federal Open Market Committee 17-18 Juli lalu, kesimpulan rapatnya adalah menunda sementara waktu rencana kenaikan The Fed. Nah, kembali ke tadi pertanyaan Vero, kalaupun The Fed itu akan naik, apakah memberikan dampak yang serius kepada rupiah? Saya kira enggak. Karena terlalu lama diwacanakan rencana The Fed menaikkan suku bunga ini, harga rupiah dan juga mata uang negara lain, situ sudah price in dengan rencana The Fed ini. Nah, yang kedua, saya percaya dan yakin bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak akan gegabah mengotak-atik level BI rate yang saat ini ada di level 7,5. Katakanlah The Fed menaikkan secara gradual dari 0,25% saat ini menjadi 0,5, kemudian 1%. Compare dengan BI rate yang 7,5, orang mestinya kalau rasional lebih prefer memegang aset atau instrumen dalam rupiah. Ya kan, ketimbang dalam US dollar. Apalagi kita lihat tadi suku bunga SPN tenor 3 bulan 5,5%. Nah, tapi itu logika-logika yang bisa kita sampaikan dari perspektif teori keuangan. Tapi saya lebih menganut kepada fundamental. Nah, tadi Vero sampaikan dengan space belanja fiskal yang lebih besar, khususnya di infrastruktur yang sekarang angkanya 313,5 triliun, dan ini kalau bisa diserap 100, jangankan 100%, 95% saja, ini multiplier efeknya luar biasa, akan menggerakkan ekonomi dari berbagai sudut. Misalnya kontraktor, pekerja konstruksi akan berbondong-bondong mengajukan pinjaman, fasilitas kredit ke perbankan, baik untuk investasi ataupun untuk modal kerja. Nanti ada turunannya lagi, yaitu kredit konsumsinya juga naik. Nah, secara bertahap dari sisi pembiayaan akan naik. Kemudian pasar modal kita juga akan rebound. Betul, pasti. Karena kebutuhan pembangunan infrastruktur itu seingat saya tuh untuk 5 tahun ke depan kurang lebih 5.450 triliun. Itu tidak mungkin di cover oleh APBN. Maka akan ada 2
jalur yang akan dipakai yaitu jalur perbankan, kedua jalur non perbankan yaitu capital market. Nah, perbankannya juga happy karena proyek-proyek makin deras. Potensi perusahaan-perusahaan atau BUMN untuk masuk ke capital market juga terbuka, baik menjual saham atau menerbitkan obligasi. Nah, artinya ada daya tarik juga ya Pak ya. Baik. Dan yang penting satu lagi, Vero, sebelum lupa, ketika ekonomi bergerak itu memancing animo atau minat dari investor asing untuk masuk ke Indonesia dengan orientasi bahwa outlook atau prospek ekonomi Indonesia tahun depan relatif lebih baik dibanding realisasi tahun ini. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat juga memang dari pidato Pak Presiden tadi bahwa memang anggaran yang disusun untuk tahun 2016 ini memang fokus juga ke daerah sendiri. Jadi dana transfer daerah kita yang memang cukup tinggi kenaikannya mungkin dibanding tahun-tahun atau anggaran-anggaran sebelumnya. Bagaimana Anda melihat dana transfer daerah ini yang ditingkatkan? Apakah kemudian ini sebanding atau berbanding lurus dengan pengelolaan dana di daerah sendiri begitu Pak? Ada semacam pembelajaran lesson learn yang harus dilakukan oleh para pejabat di daerah, baik di level gubernur atau level bupati dan wali kota. 1 tahun di tahun ini saya kira ini bisa menjadi proses pembelajaran yang baik bagaimana mereka mengabsorb APBD. Ya, karena ada temuan kurang lebih 270 triliun kalau nggak salah, dana itu ngendon di perbankan di daerah. Ya, perbankan di daerah. Betul. Artinya itu dana yang tidak produktif. Padahal itu kalau bisa diputar, penggandanya, multiplier efeknya luar biasa. Nah, oleh karena itu, senyampang dengan belajar 1 tahun ini, ada baiknya juga pemerintah mungkin melalui Kementerian Keuangan bersamaan dengan Kementerian Dalam Negeri itu mulai menedukasi bagaimana tata kelola anggaran di daerah itu yang baik. Yang baik itu artinya ya efektif, yang efisien. Kemudian seperti tadi Pak Presiden sampaikan harus jauh lebih produktif. Karena orientasinya adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan menyerap anggaran yang berkualitas atau inklusif sebetulnya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, mudah-mudahan selain serapan belanjanya itu jauh lebih optimal tahun depan, tapi juga betul-betul lebih berkualitas. Dan tepat sasaran pastinya. Iya, tepat sasaran itu pasti. Dan karena tepat sasaran, berkualitas, maka temuan-temuan adanya penyimpangan, deviasi, salah administrasi makin berkurang. Nah, sehingga clean government itu baik di pusat atau daerah akan bekerja lebih efisien, lebih optimal untuk membantu menggerakkan sektor real. Artinya tidak kemudian hanya angka dana transfer daerah saja yang ditingkatkan begitu ya Pak ya, tapi pengawasan juga pengelolaannya harus lebih kapabilitas kapabilitas dari para pejabat negara kita yang ada di level daerah. Misalnya pejabat pembuat komitmen, kemudian sampai ke level pimpinan proyek, itu juga harus mulai diimprove ya. Bagaimana mereka bisa memanage budget itu dengan baik, efektif dan efisien gitu. Tapi apakah kemudian itu bisa dilakukan? Artinya bahwa selama ini kan harusnya memang mereka selalu berpikir untuk bagaimana belanja berkualitas itu sendiri begitu Pak. Tapi hingga saat ini kita juga sudah sempat ngobrol dan berbincang di belakang bahwa mereka hanya lebih fokus pada kondisi atau belanja yang justru tidak berkualitas sendiri. Apakah kemudian ini bisa digunakan dengan baik? Pertama, dari sisi eksekutif. Eksekutif itu ya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau kita bicara di level pemerintah daerah, maka seluruh perangkat di daerah harus menyelenggarakan tata kelola itu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan proseduralnya atau standar operating prosedurnya. Yang kedua, perencanaan juga harus bagus. Dari perencanaan, pelaksanaan, nanti ada monitoring dan pengendalian. Nah, di level pengendalian saya kira itu perangkat yang namanya inspektorat. Itu harus betul-betul bisa memantau, mengawasi dan mengendalikan apabila ada potensi-potensi yang tidak sesuai dengan arah tujuannya. Jadi jangan sampai menjadi temuan baru bereaksi. Itu tidak baik. Nah, yang ketiga tentu kapabilitas daripada anggota DPRD kita di daerah juga harus diperbaiki juga, sehingga mereka bisa menjadi partner yang baik, partner yang konstruktif bagi para penyelenggara negara di daerah. Maka mereka akan menjadi tandem yang baik, di satu sisi eksekutif, di satu sisi legislatif, ini pelaksana, ini pengawas. Sehingga tidak ada celah kemudian untuk penggunaan anggaran. Dengan satu ultimate goal yang sama, yaitu apa? Ya tadi meningkatkan PDRB daerah yang baik, kemudian dengan kualitas belanja yang baik, dan nanti ujung-ujungnya multiplier efeknya itu adalah kepada publik atau kepada masyarakat. Baik, Pak Aryan, kita beralih ke poin lainnya. Ini terkait dengan penerimaan negara sendiri, khususnya perpajakan. Kita tahu bahwa
tahun kemarin atau tahun 2015 kita juga sudah menargetkan cukup tinggi, 30% dari level di 2014 kemarin begitu Pak. Ya, tapi mungkin kita sepertinya tidak sanggup untuk mencapai itu, mungkin sekitar 1.100 atau mungkin 1.200 begitu. Artinya bahwa target penerimaan pajak di tahun ini saja kita sulit kemudian untuk mencapai. Kita ada target untuk 2016 sekitar 1.565 triliun begitu ya Pak ya. Apakah kemudian kita mampu dan kenaikannya juga cukup signifikan dibanding tahun 2015 ini Pak? Ini saya juga bertanya-tanya. Kalau angka target pajak tahun ini, tahun depan maksud saya, yang sebesar 1.565 triliun ini, ekivalen dengan peningkatan atau pertumbuhan 5,1% terhadap baseline. Nah, baseline realisasi pajak tahun ini, saya masih bertanya-tanya, itu baseline itu berdasar angka realisasi atau baseline-nya berdasar rencana anggaran? Artinya rencana penerimaan pajak. Karena kalau berdasar rencana penerimaan pajak yang 1.400 sekian, rasanya ya berat. Artinya gini, tahun ini naik 30%. Itu digunakan menjadi baseline untuk menggunakan asumsi tahun berikutnya yang 5,1%. Menurut saya yang tahun ini beresin dulu. Sehingga penetapan forecast penerimaan pajak tahun depan itu jauh lebih realistis. Artinya menurut Anda sendiri dengan level 1.500 ini bagaimana Pak? Kalau sekarang sih mungkin penggunaan pajak atau penerimaan pajak kita baru sampai 1.100 justru itu sampai 1.200. Makanya, berarti ini angka ini kan sudah dipatok ya. Kalau katakanlah nanti realisasinya ya hopefully top up-nya itu misalnya let's say-nya 1.300 misalnya. Berarti kan belum mencapai rencana semula. Betul. Nah, kalau realisasi yang 1.300 itu dipakai sebagai baseline untuk rencana penerimaan pajak tahun 2016, kita kalikan 5,1, berarti kan lebih rendah lagi. Nah, saya kira untuk yang ini pasti sangat potensial untuk dilakukan review. Jadi sangat adjustable nanti. Sangat adjustable. Mungkin pemerintah menggunakan angka 1.565 ini dengan asumsi, dengan baseline bahwa target penerimaan pajak tahun ini full cover. Artinya 100% tercapai. Ya. Sehingga nanti kalau tahun depan itu 1.565%, ekivalen dengan kenaikan 5,1%, itu setara dengan peningkatan tax ratio yang mungkin tahun ini sekitar 12,7 menjadi 13,25%. Nggak apa-apa, asal semua penopang daripada pertumbuhan ekonomi itu bergerak optimum. Kan kita punya 4 pilar nih. Pertama dari public consumption, konsumsi rumah tangga, konsumsi domestik harus benar-benar full capacity, ya. Biasanya rata-rata kontribusinya itu 55-57% terhadap total PDB kita. Yang kedua dari apa? Government spending. Government spending itu kita punya belanja negara luar biasa, 2.121 triliun. Ini rekor menembus level 2.000 triliun, baru tahun ini tercapai. Nah, kalau ini bisa dioptimalkan, tentu ini akan memberikan satu, sentimen positif ke market. Yang kedua, dampak stimulasinya itu luar biasa. Itu menurut Anda realistis tidak Pak? Sementara sekarang kita juga tahu bahwa pemerintah sedang mengupayakan untuk belanja negara untuk anggaran sebelumnya APBNP 2015. Dengan melihat tadi konstruksi yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, ini sampai hari ini masih reasonable. Hanya tadi pajak mungkin kita harus lihat kembali ya. Nah, government spending. Yang ketiga apa? PMTB. Tadi Pak Presiden sudah sampaikan, pembentukan modal tetap bruto atau investasi langsung juga akan naik. Dengan BKPM sekarang jauh lebih pro investor, dengan pelayanan terpadu satu pintu, ini luar biasa. Dan ini juga akan mengenerate meleverage kegiatan ekonomi. Nah, last but not least, itu dari ekspor impor. Tadi sempat saya lihat kalau angka proyeksinya itu, kalau kemarin ekspor masih minus, sekarang sepertinya akan didorong ke angka 3-4%. Kemudian impornya juga akan didorong sedikit lebih di bawah daripada dorongan ekspor. Artinya pertumbuhan ekspor sedikit lebih tinggi dibanding impor, sehingga netnya positif. Nah, dari konsumsi publik, belanja pemerintah ditambah dengan investasi, kemudian tambah ekspor impor, hasilnya positif. Ya itu tadi yang di forecast sama pemerintah 5,5% itu. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan Pak Rian di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report.